三丹合一。天成功了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 83 dan 84 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Patriark Mu yang melakukan protes karena kakek Chen hendak menjodohkan Suki dengan Subaitian. Akan tetapi protes tersebut tidak dihiraukan oleh kakek Chen yang akan sangat senang jika pernikahan mereka bisa terwujud. Bahkan kakek Chen menjanjikan jika Subaitian mau menikahi cucunya, maka keluarga Chen sepenuhnya akan menjadi milik King Subaitian. Meskipun Bang MC mendapatkan 2 tawaran tungku pil sekaligus, dia tetap ingin fokus untuk mengikuti kompetisi dan belum memikirkan persoalan menikah. Tanpa banyak basa-basi, Subaitian juga langsung mengajak Molly dan Ketua Edi untuk kembali ke gedung Jiusing. Singkat cerita, keesokan harinya, semua para peserta sudah bersiap untuk memainkan babak final. Zuran pun langsung berbicara kepada Subaitian kalau dia sudah lama tidak menemukan lawan yang begitu menarik. Meskipun begitu, Zuran tetap yakin akan memenangkan kompetisi alkemis tahun ini. King Subaitian sendiri hanya tersenyum mendengar semua ocehan dari Zuran, sembari berkata kalau Zuran merupakan seorang praktisi monster. Sontak ucapan Subaitian ini membuat semua orang kaget termasuk Zuran yang kelihatan cukup panik. Zuran pun mencoba untuk melakukan bantahan kalau dia bukanlah seorang praktisi monster, namun keributan yang terjadi antara mereka membuat Nenek Ching Hong turun langsung ke dalam arena. Meskipun Nenek Ching Hong sudah turun, tapi Zuran belum mau mengakui kalau dia merupakan seorang praktisi monster. Momen ini mau tidak mau membuat Master Jinyu menggunakan cermin ajaib miliknya untuk mengetahui apakah Zuran berbohong atau tidak. Setelah menggunakan cermin ajaib, ternyata memang benar adanya kalau Zuran merupakan seorang praktisi monster. Sontak hal ini membuat Nenek Ching Hong langsung melakukan serangan kepada Zuran. Alih-alih merasa takut, Zuran malah melakukan protes dengan menyebutkan kalau Asosiasi Alkemis Kota Chilan sangat pengecut karena tidak memperbolehkan praktisi monster mengikuti kompetisi yang mereka buat. Lagi pula secara aturan kompetisi tidak melarang peserta berasal dari manapun juga. Karena protes yang dilayangkan oleh Zuran ini pula pada akhirnya membuat Master Jinyu memberikan kesempatan kepada Zuran untuk mengikuti kompetisi. Setelah kompetisi selesai, Master Jinyu sendiri yang akan mengusir Zuran dari tempat ini. Karena Zuran akan lanjut mengikuti kompetisi, maka Nenek Ching Hong meminta semua peserta untuk membuat pil dengan sangat baik. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil mengalahkan Zuran. Di saat yang sama, Master Jinyu menghampiri Subaitian untuk menyampaikan agar Subaitian mengikuti kompetisi dengan baik dan mengkesampingkan permasalahan dengan Nenek Ching Hong terlebih dahulu. Aku hanya ingin menang, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku, ucap Subaitian dengan penuh keyakinan. Dia juga meminta Master Jinyu untuk mengusir Nenek Ching Hong jika Bang MC mampu memenangkan kompetisi kali ini. Sontak hal ini pun membuat Nenek Ching Hong kesal. Beruntung masih ada Master Jinyu yang meminta Nenek Ching Hong untuk tenang terlebih dahulu sampai kompetisi selesai dilaksanakan.
Karena semuanya sudah sepakat, pada akhirnya pertandingan final akan segera dimulai. Pada babak final ini tidak ada batasan mengenai tingkatan pil yang dibuat oleh para peserta. Dalam waktu 4 jam peserta harus menyelesaikan pembuatan pil, dan bagi 3 orang teratas nantinya akan mewakili kota Chilan di kompetisi alkemis kota kekaisaran 3 bulan lagi. Ketika para peserta sudah mengeluarkan tungku pil mereka, Zuran membuat kejutan dengan mengeluarkan tungku pil tingkat menengah. Sontak hal ini pun membuat Master Jinyu kaget dan berharap para peserta lain bisa mengalahkan Zuran. Jika Zuran bisa memenangkan kompetisi alkemis tahun ini, maka asosiasi alkemis kota Chilan akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Siapa yang menyangka ternyata Zuran berniat membuat pil tingkat tinggi dengan 3 pola garis. Master Jinyu menyadari kalau di antara para peserta hanya Subetian seorang yang mempunyai harapan besar bisa mengalahkan Zuran. Setelah semua peserta mengeluarkan proses pembuatan pil, King Subetian baru memulai dengan mengeluarkan tungku pil menggunakan api surgawi Qingyan. Pengendalian api dan penyempurnaan pil yang dilakukan Subetian lagi dan lagi membuat Master Jinyu yakin hanya Bang MC seorang yang bisa mengalahkan Zuran si praktisi monster. Sementara itu, Molly hampir saja kehilangan kendali pada saat mencoba untuk menyempurnakan pil. Beruntung dia masih sigap untuk mengendalikan tungku pil hingga kondisinya kembali stabil. Di saat yang sama, murid dari Morphy berhasil menjadi orang pertama yang menyelesaikan pembuatan pil Suandan dengan kualitas terbaik. Akan tetapi pendapat berbeda dikeluarkan oleh Master Jinyu, di mana menurutnya kualitas pil Suandan dari murid Morphy sama sekali belumlah sempurna, bahkan untuk masuk ke 3 besar saja masih sangat berat. Begitu pula dengan salah seorang peserta wanita yang juga membuat pil dengan kualitas kurang bagus. Di saat yang sama Molly tampak bahagia karena dia berhasil menyelesaikan pembuatan pil, meskipun belum diketahui apakah dia berhasil masuk ke 3 besar atau tidak. Setelah melihat pengendalian api Subetian, Master Jinyu mempunyai harapan kepada Bang MC karena para peserta lain diyakini tidak bisa mengalahkan Zuran. Di saat yang sama Zuran langsung mengeluarkan monster yang dia miliki untuk membantunya dalam menyempurnakan pil 3 pola. Para penonton terlihat mulai khawatir kalau Zuran akan memenangkan kompetisi alkemis tahun ini. Jika memang itu terjadi, maka kota Chilan akan diinjak-injak oleh seorang praktisi monster. Sementara itu dari dalam arena, Zuran melakukan perbuatan curang dengan mencampurkan sebuah cairan ke dalam tungku pil untuk meningkatkan kualitas dari pil yang dia buat. Sontak hal ini membuat Master Jinyu dan Nenek Qinghong kaget karena diketahui Zuran akan meningkatkan kualitas pil 3 pola miliknya. Di satu sisi Zuran sudah percaya diri kalau dia pasti akan menjadi juara dalam kompetisi alkemis tahun ini mengalahkan Subetian. Akan tetapi semua orang dibuat kaget setelah pembuatan pil yang dilakukan oleh Subetian menyebabkan fenomena langit menjadi gelap. Tidak lain dan tidak bukan, jika langit sudah menjadi gelap, berarti ada sebuah pil dengan kualitas tinggi yang akan terlahir. Sementara itu Zuran masih tidak mau kalah dan akan segera menyelesaikan pembuatan pil yang dia miliki. Selesainya pembuatan pil dari Zuran juga membuat Nenek Qinghong sangat terkejut. Di saat yang sama Subetian masih terus fokus untuk menyempurnakan pil dengan berbagai kemampuan yang dia miliki. Yang mana pada akhirnya langit kembali cerah dan menandakan kalau Bang MC sudah berhasil menyelesaikan pembuatan pil.
Selesainya pembuatan pil tersebut sontak membuat Zuran sangat kesal. Dia menuduh Subetian sudah berbuat curang. Tapi Subetian membalikan omongan dengan berkata kalau Zuran lah yang sudah melakukan kecurangan. Diketahui Zuran memasukkan cairan Sandling secara ilegal ke dalam tungku pil untuk menaikkan level dari pil emas 3 pola yang dia buat. Sebagai bukti, King Subetian lekas mengambil pil emas yang dibuat oleh Zuran dan menjelaskan kalau pil emas 3 pola yang asli biasanya berwarna emas gelap. Tapi pil emas yang dibuat oleh Zuran berwarna emas putih susu, jadi tentu saja pil yang dibuat Zuran tidaklah sempurna. Jika memang Zuran masih tidak mau mengaku, maka King Subetian akan menggeledah tubuh dari Zuran untuk membuktikan kalau Zuran membawa cairan Sandling. Karena merasa sudah terpojok, pada akhirnya Zuran memutuskan untuk melemparkan bom asap agar dia bisa melarikan diri. Master Jinyu yang berusaha menangkap Zuran juga kelihatan tidak berhasil karena Zuran sudah meninggalkan arena pertandingan. Ketika Zuran sudah meninggalkan tempat pertandingan, maka Subetian meminta Master Jinyu untuk mengumumkan hasil kompetisi alkemis tahun ini. Tanpa ragu, Master Jinyu langsung memberikan hadiah kepada Subetian karena dia sudah memenangkan kompetisi alkemis. Kemenangan Bang MC sontak membuat Molly sangat senang karena dia cukup bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh King Subetian. Singkat cerita, Subetian sudah kembali ke dalam gedung Jiusing. Bang MC tampak mengeluarkan hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Master Jinyu dan memberikan hadiah tersebut kepada Ling Er. Tak lama kemudian, Nona Melujo masuk ke dalam ruangan untuk mempertanyakan kapankah mereka akan pergi ke Gunung Leze. Subetian pun berkata kalau dia harus membeli beberapa bahan obat terlebih dahulu sebelum mereka pergi. Bang MC juga merincikan apa-apa saja bahan obat yang dia butuhkan kepada Nona Melujo. Nona Melujo sendiri menganggap bahan-bahan obat tersebut bisa didapatkan oleh Subetian melalui ketua AD, tapi ada satu bahan obat dalam rincian yang sampai sekarang sudah jarang sekali ditemukan. Subetian sendiri menyadari kalau saat ini ranahnya masihlah rendah, jadi untuk mengendalikan api langit di Gunung Leze setidaknya Bang MC mempunyai sesuatu yang bisa mengendalikan api tersebut. Sambil merayu King Subetian, Nona Melujo memberikan informasi kalau bulan depan keluarga Chin akan mengadakan sebuah pelelangan. Bisa jadi di pelelangan tersebut akan ada bahan obat yang dibutuhkan oleh King Subetian. Baiklah, kalau begitu segera minta ketua AD untuk segera mengumpulkan bahan yang aku perlukan, ucap Subetian kepada Nona Melujo. Setelah itu mereka akan meninggalkan tempat ini untuk mencari satu bahan lagi yang bisa didapatkan di pelelangan keluarga Chin. Tampak di sini Nona Melujo terlihat kecewa karena dia gagal untuk merayu Bang MC kita. Meskipun begitu, Nona Melujo mau tidak mau harus menuruti perintah dari King Subetian untuk memberikan informasi bahan obat kepada ketua AD. Setelah Nona Melujo pergi, Subetian mendapatkan pesan dari Muransi yang memberikan selamat karena King Subetian sudah menjuarai kompetisi alkemis di kota Cilan. Selain itu, Muransi juga meminta waktu sebentar karena dia ingin mengajak Subetian makan malam sebagai bentuk perayaan kemenangan. Karena Subetian juga tidak sibuk, pada akhirnya dia menyetujui untuk makan malam bersama dengan Muransi. Beberapa saat kemudian, Subetian pergi ke sebuah tempat untuk makan malam bersama dengan tunangannya itu. Pertemuan antara King Subetian dan Muransi ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.